Jadi kalau kalau soal karir, Pak ya. Tapi ini suara saya kedengaran, Pak ya? Jelas, Pak ya? Kedengaran. Kalau saya sih karir itu, Pak. Kalau saya artikan diri pribadi, Pak ya. Karir itu apa ya? Pelabuhan terakhir lah. Wah, ya bahasanya kayak gitu loh, Pak. Kalau menurut saya, Pak ya. Karir itu pelabuhan terakhir saya. Itulah jalan hidup saya. Piring nasi saya di situ. Dan ya saya akan sampai mati pun saya akan di situ. Oke. Itu definisi karir menurut saya. Nah, kalau apa ya Pak ya, semenjak saya selesai kuliah, selesai sekolah itu memang sih belum ada keputusan untuk karir saya harus di mana. Jujur saya sendiri masih mengawang-awang gitu Pak. Saya harusnya kemana sih? Saya kuliahnya apa? Terus bakat saya di mana? Saya harus kerja, tapi kerjanya di mana? Kerjanya seperti apa? Itu apa ya, masih abstrak gitu Pak. Masih belum ada kayak teman-teman lain yang saya kuliahnya perawat contohnya Pak. Sudah perawat, selesai, lulus, ya sudah jadi perawat. Selesai sudah, sampai akhir hidupnya dia jadi perawat. Fix. Jadi dokter seperti itu sampai akhir hidup. Nah, kalau saya apa itu masih mau ngapain, kerjanya di mana? Nah, terus sudahlah, oke lah, daripada ini cobalah saya masuk ke Bank Mandiri tempatnya sekarang ini. Ya jujur Pak ya, saya dalam ini sudah hampir masuk tahun kelima. Selama perjalanan itu Pak, dari awal masuk sampai sekarang, ya mungkin sampai pertengahan 2019 Pak. Sekarang 2021 ya, sampai akhir 2021, itu sekian tahun Pak. Itu saya sama sekali hidup dalam dilema Pak. Dilema. Artinya apa? Saya belum terima diri sendiri. Saya masih menyangkal bahwa ya ini tempat kerja saya. Saya digaji di sini, saya bekerja di sini. Itu saya belum bisa terima diri saya begitu Pak. Itu sekian tahun Pak, dari 2016, 17, 18, 19, 20. 4 tahun Pak, 4 tahun lebih. Saya selalu bergumul. Saya harus lanjutkah, harus berhentikah? Kalau saya berhenti, saya mau kemana, mau ngapain? Ya oke. Sudah pernah berapa kali saya coba untuk artinya cari tempat kerjaan yang lain gitu ya, cari tempat kerja yang lain. Tapi ya itu, ya memang gagal juga. Dan jujur saya orangnya, karena kegagalan itu akhirnya membuat saya jadi takut risiko Pak. Saya jadi takut risiko. Ya ini kelemahan saya Pak ya. Saya takut risiko Pak. Kalau saya resign, saya mau kemana, mau ngapain? Terus kalau misalnya saya cari tempat kerja lain, ya kalau keterima, nah, kalau gagal lagi bagaimana juga? Nah itu pikiran seperti itu selalu kayak apa ya, kayak menakut-nakuti gitu Pak. Jadi saya kayak aduh, kayak kalau saya mau bertahan ya gimana nasib saya nanti ke depan, mau keluar juga mau kemana, ya kalau diterima ya. Ini Pak selalu jadi dilema. Tapi apa ya, semenjak masuk tahun ini, belakangan ini saya coba pelan-pelan untuk, kalau saya seperti ini terus susah ya Pak, stres. Akhirnya saya coba untuk menerima diri. Oke lah, untuk kerjaan saya coba saya jalani. Oke. Akhirnya mulai ada ketenangan dalam hati. Oke, saya mulai pelan-pelan menerima diri. Ya. Tapi tetap juga Pak, bukan apa ya, saya berkaca dari senior-senior saya. Senior-senior saya itu mereka sudah loyalitas loyal Pak, kerjanya semangatnya. Sekarang jadi itu pada resign Pak. Jadi resign. Iya. Saya pikir-pikir, wah mereka saja senior yang loyalnya segitu loyalnya sama perusahaan, endingnya apa coba? Apalagi saya. Nah itu loh Pak, itu saya pernah cerita sama teman. Jadi kalau saya mau ibaratkan tuh kayak gini loh Pak. Contohnya ya, ada teman saya cewek, ini pacaran lah sama pacarnya. Mereka pacaran udah lama Pak.
ini teman-teman kantor saya, mereka pacaran udah lama. Ya memang juga itu teman kantor kan, cerita-cerita curhat kan, ya sudahlah anggap teman gitu Pak. Iseng-iseng saya tanya, ya kalian sudah buat apa aja gitu, maksudnya ya kita sudah satu kos, tapi belum sampai ke situ, maksudnya Pak paham kan, maksudnya belum sampai ke itulah, ya kita cuma sekos terus saya tanya, kenapa kalian kan sudah pacaran lama, memangnya kamu tidak sayang sama dia? Dia bilang bukan perkara sayang tidak sayang, kalau saya memberikan itu harga diri saya kepada dia, apa ada jaminan nanti dia akan menghalalkan saya? Nah, saya langsung ya cerita hidup ya, karir saya pun kayaknya seperti itu Pak. Saya kepingin udahlah, ini jalan hidup saya kepingin untuk loyal, untuk bekerja sepenuh hati, saya mau seperti itu, siap saya Pak. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya loyal, apakah nanti perusahaan pun akan memberikan seperti apa yang saya berikan ke perusahaan? Nah, itu yang masih menjadi dilema buat saya. Sebenarnya yang sekarang ini Pak ya, karir saya yang sekarang ini sih saya masih ragu Pak bahwa ini akan jadi pelabuhan terakhir. Masih ragu karena itu tadi Pak, saya berkaca dari melihat keadaan sehari-hari, saya berkaca dari teman-teman saya, ini banyak tuh Pak yang sudah resign Pak. Yang ya secara halus sudah resign, tapi sebenarnya mereka tuh dikeluarkan. Padahal Pak, loyalnya bukan main Pak sama perusahaan. Jadi saya pikir-pikir, aduh ini kalau saya senang Pak, maksudnya saya lihat teman-teman yang lain yang maksudnya karirnya sudah baik lah Pak, saya senang. Mereka tuh kerja sepenuh hati Pak, penuh hati, kerja capek tidak capek ya karena bawaannya happy. Saya juga mau kayak gitu, tapi saya pikir-pikir ini kalau saya berikan semuanya, saya kerja oke lah total, tapi apa iya nanti depan karir saya akan jelas di sini, atau mungkin nasib saya sama kayak senior saya gitu Pak. Nah saya pikir-pikir juga Pak, oke lah tahun pertama, tahun kedua oke lah mungkin masih, nah makin kesini kan Pak, saya pikir-pikir umur saya makin bertambah, terus ya latar belakang keluarga Pak ya, saya kan anak tunggal, dengan saya anak tunggal, terus ayah juga sudah tidak punya, cuma punya mama sama nenek gitu loh, yang notabene semuanya perempuan. Otomatis ya saya harus jadi tulang punggung lah Pak, besok-besok saya harus ya artinya secara ekonomi saya harus mapan. Nah kapan saya harus mikir ke sana, bagaimana nanti kalau mau berkeluarga, mau punya anak, dan kan kalau mau dibilang kaki saya saja masih belum kuat Pak, karirnya saya saja belum jelas gitu. Makin kesini saya makin pikir, waduh ini saya harus bagaimana nih, umur makin bertambah belum Pak. Jadi ya kalau dipikir-pikir pusing juga Pak. Ya paling tidak saya punya keberanian itu yang saya inginkan, bahwa saya punya keberanian untuk risikonya seperti apa saya siap hadapi. Apakah saya harus, karena saya takut risiko Pak, coba mau keluar, mau lanjut takut nanti gimana ke depannya, sudah terlanjur kerja di sini, umur sudah semakin bertambah, sudah terlanjur akhirnya terlena lah. Nah, mau keluar bingung juga mau kerjanya ngapain, gimana loh Pak.